Bagian 12, Insiden. Kejadian malam ini membuatku punya pikiran lain tentang Agung. Apa maksudnya terus memata-mataiku? Lelaki seperti apa dia? Apa benar yang dikatakan Ali tentangnya? Tapi aku benar-benar mencintainya. Cintaku tulus padanya, walau aku tak pernah berani untuk jujur tentang perasaanku sendiri. Bukankah perasaan seperti ini adalah salah satu perangkap syaitan? Aku tahu, aku harus berjuang melawan perasaan ini. Aku tidak mau kalau pada akhirnya aku terjerumus dan terlena. Cinta yang sebenarnya hanya pada dua insan yang diikat oleh pernikahan. Aku tak mau memelihara perasaan ini sebelum waktunya. Biarlah ku simpan rasa ini sendiri, walau ini sangat menyiksaku. Meski berusaha dengan keras, mataku tak kunjung mampu terpejam. Kelabat bayangan Agung terus menari di pelupuk mataku. Pikiranku bertolak belakang dengan hatiku. Satu sisi aku ragu akan sikap Agung yang begitu berani dan terobsesi. Di sisi lain, hatiku terus membisikkan kidung cinta hingga membuatku terbuai. Mungkin seperti inilah pesona cinta pertama, membawa kesan yang mendalam, sulit untuk melepasnya. Bagaimanapun, ia adalah orang pertama yang membuat hatiku terketuk dan merasakan perasaan indah itu. Haruskah aku melepasnya? Ataukah aku bertemu dengannya dan memperjelas semuanya? Aku bingung. Nasrah adikku yang tidur di sampingku terbangun karena mendengar hentakan kakiku di kasur. "Kenapa, Kak? Kaki kakak mau dipijit lagi?" tanyanya sambil mengucek matanya yang setengah terbuka. "Enggak kok, bobo lagi Ki. Kakak hanya mimpi saja," jawabku berbohong. Usianya memang masih muda, tapi bocah perempuan itu sangat empati. Sering ia memijat kakiku jika seharian tak istirahat, membantu ibu membuat kue dan menjual. Aku memang tidur bersama dengannya sejak pindah ke rumah ini. Sedangkan Nasri, adik laki-lakiku, tidur bersama ibuku di kamar sebelah. Abizar, adikku yang STM, lebih suka menggelar kasur di rumah tamu depan TV. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Barulah aku rasakan kantuk menyerangku. Terasa hanya sebentar saja aku tertidur, azan subuh sudah berkumandang. Dengan langkah gontai aku bangun. Kulihat ibu sudah di dapur, siap dengan wajan dan minyak panas untuk menggoreng donat. Sejak pindah kemari, tak pernah lagi ia mengomeliku. Mungkin malu jika sampai didengar oleh Pak Haji Amir. Pak Haji Amir tinggal bersama adik perempuannya yang belum menikah. Adiknya itulah yang mengurus segala keperluannya dan Ali Akbar. Wanita parubaya itu sebenarnya masih cantik, walaupun usianya sudah lewat setengah abad. Dia wanita yang sangat baik, sama dengan Pak Haji Amir. Aku melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Kepalaku agak sedikit pusing, pasti karena kurang tidur. Setelah sholat subuh, aku ke dapur, membantu ibu mengangkat adonan donat yang telah digoreng. Kuoleskan mentega dan menaburinya dengan coklat. Kamu jangan terlalu dekat dengan Ali. Ibu khawatir jika gosip yang tidak-tidak tentang kalian berdua. Jelas ibu setengah berbisik. Aku hanya menatapnya. Apakah semalam ia melihatku bercakap dengan Ali di teras? Jangan juga kamu pinjam barang miliknya. Bagaimana kalau rusak? Kita tidak akan sanggup untuk menggantinya. Sambungnya lagi dengan wajah memelas. Enggak kok Bu, aku meminjamnya cuma sebentar saja, jawabku sambil menunduk. Sepertinya ibu memperhatikanku sejak sore kemarin. Ibu tidak mau kepercayaan dan kebaikan Pak Haji Amir kamu rusak gara-gara gosip, ucapnya lagi.
Iya Bu, aku mengerti. Jawabku pelan. Aku sadar, kami hanya menumpang di sini. Kami harus betul-betul menjaga kepercayaan mereka. Tanganku sibuk menyelesaikan taburan coklat untuk donat itu, lalu memasukkannya dalam kotak tempat kue. Kotak itulah yang aku titip di beberapa warung sekitar rumah. Sebagian aku jual pada anak-anak TPA saat mereka pulang mengaji. Pikiranku masih melayang pada Agung. Apa yang harus aku lakukan? As, sebentar kamu ke pasar ya. Ibu kehabisan bahan-bahan kuenya. Tita wanita surgaku itu. Iya Bu, pagi ini Asmi pergi setelah mandi. Ucapku malas. Aku memang bertugas untuk membeli bahan kue untuk ibu di pasar. Sejak kejadian kebakaran itu, ibu trauma meninggalkan rumah. Sekeras apapun ibu berusaha untuk tegar dan menyembunyikan kesedihannya, aku tahu ia sebenarnya sangat rapuh. Dia berusaha kuat untuk anak-anaknya. Pagi harinya, aku siap-siap untuk ke pasar. Aku menuju jalan untuk menunggu angkot menuju pasar. Tiba-tiba seorang wanita berpenampilan berkilau mendekatiku. Hampir semua jari tangannya terpasang cincin emas yang besar-besar. Kalung di lehernya seakan susah untuk dibawanya. Kamu Asmi kan? Tanyanya setelah berada di hadapanku. Logat khas daerah kami terdengar begitu jelas. Iya Bu Haji, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku penasaran, ada apa ia mencariku? Aku ibunya Agung. Seketika kakiku lemas mendengar nama itu disebut. Aku tak menyangka kalau ibunya sampai menemuiku. Aku peringatkan padamu ya, jangan coba-coba mempengaruhi Agung untuk segera menikahimu. Aku sudah punya calon untuknya. Ucapnya seraya menunjuk wajahku. Hampir saja telunjuk yang penuh cincin itu menyentuh mataku. Aku memundurkan wajahku ke belakang. Ada yang terema sakit mendengar penuturan wanita itu. Siapa juga yang mempengaruhi Agung untuk menikahiku? Tidak Bu, aku tak pernah mempengaruhi Agung untuk menikahiku. Demi Allah, ucapku sedikit emosional. Alah, basi. Modus orang miskin memang kayak gini nih, pura-pura polos. Ucapannya menatapku tajam. Seakan ingin menerkamku. Aku tertunduk, tak mampu lagi menjawab perkataannya. Tega ia menuduhku seperti itu. Aku sedih dan kecewa. Ada apa dengan Agung? Apa yang menyebabkan wanita ini datang dan menuduhku yang tidak-tidak? Ia kemudian mencengkeram lenganku. Aku meringis sakit. Andai tak ingat ia ibu-ibu, pasti sudah kulawan. Tapi aku masih menghormatinya, meskipun darahku sudah mendidih hingga ubun-ubun. Tak lama kemudian angkot datang. Aku pergi meninggalkannya yang masih melotot ke arahku. Pikiranku kacau dan merasa frustasi atas kejadian yang baru saja terjadi. Keramaian pasar sejenak mengalihkan pikiranku. Aku sibuk membeli bahan-bahan kue yang diperintahkan ibu. Hingga seseorang tiba-tiba menarik tanganku dari kerumunan pembeli di depan toko tempatku membeli barang campuran. Ikut denganku. Ia menyeret dan membawa aku di mana motornya terparkir. Sebenarnya aku bisa saja melawan dan berteriak, tapi pasti akan menciptakan kehebohan di pasar itu. Bisa saja dia pria berjaket kulit hitam itu dikeroyok massa. Apa-apaan sih, Gung? Kenapa kamu menyeretku seperti ini? Sahutku kesal seraya melepaskan tangannya yang masih memegang tanganku erat. As, kita perlu bicara, ucapnya. Aku memperhatikan sekitaran, khawatir ada tetangga atau kenalan yang melihat kami di sini. Apalagi yang perlu dibicarakan, Gung? Semua sudah jelas dan terang. Ibumu tak setuju hubungan kita. Ucapanku seolah terhenti di kerongkongan. Ada sesak yang bersarang di dadaku. Baru saja ibunya datang mengancamku. Aku tak mau jika karena hal ini aku terkena masalah. Alangkah malunya ibuku. As, aku mohon, ikutlah denganku. Ada hal yang penting yang harus aku bicarakan. Tak mungkin aku bicara di sini. Seisi pasar memperhatikan kita. Ucapnya memohon. Aku terdiam bingung. Bahkan saat ia memasangkan helm ke kepalaku, aku turut saja. Ia melanjutkan motornya membelah jalan raya. Ia membawaku ke suatu tempat yang cukup sepi.
Di belakang masjid besar yang ditumbuhi padi-padi yang sudah mulai menguning, tak jauh dari desa tempat tinggalku. As, jangan kamu masukkan ke hati, apapun kata ibuku. Aku masih berusaha meyakinkannya. Ucapnya setelah kami berdua duduk di pematang sawah. Sebenarnya aku merasa tidak enak duduk di sini berdua. Apa yang akan dikatakan orang jika ada yang melihat kami? Sudahlah, Gung. Mungkin bukan jodoh. Masih banyak kok wanita di luar sana yang jauh lebih baik dari aku. Bahkan ibumu sendiri telah menyiapkan calon untukmu. Ucapku dengan bibir bergetar. Ada rasa yang tak mampu aku terjemahkan. Hatiku sendiri sakit dengan ucapanku sendiri. Tega kamu, As. Tega kamu mengucapkan itu pada aku. Sahutnya mencengkram tanganku. Aku sedikit gemetar atas sikapnya yang tiba-tiba terlihat emosi. Bawa aku pulang, Gung. Aku khawatir ada yang melihat kita di sini dan berpikir yang tidak-tidak. Ucapku seraya bangkit dari dudukku. Namun, tangan kekar Agung malah menarikku. Refleks aku meronta melepaskan diri. Tapi ia malah berdiri dan kemudian tiba-tiba memelukku. Astagfirullah, apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar sudah berubah. Teriakku diiringi tangis. Aku sudah tak peduli jika ada yang mendengarku. Aku ketakutan atas sikap Agung yang kuanggap telah melewati batas. Maafkan aku, As. Aku tidak bisa melepaskanmu lagi. Aku tidak bisa jika tidak bersamamu. Sahutnya masih mengunci rapat tubuhku. Gung, aku akan teriak. Kamu telah melewati batas. Seluruh tubuhku gemetar. Aku ketakutan. Ada apa dengannya? Kenapa ia jadi seperti ini? Air mataku tumpah, aku menyesal telah ikut dengannya. Betapa bodohnya aku percaya begitu saja padanya. Cinta telah membutakanku. Tolong! Akhirnya aku berteriak. Aku tak mau jika sampai Agung benar-benar nekat dan berbuat yang tidak-tidak terhadapku. Suara langkah seseorang mengalihkan perhatian Agung. Aku menggunakan kesempatan itu untuk lepas dari dekapan lelaki kekar itu. Ali Akbar! Aku menubruk tubuh lelaki tampan itu kemudian berlindung di belakangnya. Agung, jangan kelewat batas kamu! Teriak Ali dengan nada marah. Agung yang masih berdiri di tempatnya terlihat terkejut atas kedatangan Ali. Sebaiknya kamu sekarang pergi dari sini, sebelum aku memanggil warga sekitar sini, ancam Ali bersungguh-sungguh. Agung berjalan melalui kami. Tampaknya nyalinya ciut atas ancaman Ali. Awas ya, aku akan buat perhitungan denganmu. Ia menabrak bahu Ali dengan bahunya membuat tubuh Ali sedikit bergeser ke belakang. Aku bisa melihat emosi yang meledak-ledak di mata lelaki yang pernah kucintai dengan tulus itu. Ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Terima kasih, Al. Aku tidak tahu jika tak ada kamu. Entah apa yang terjadi padaku. Ucapku dengan suara yang masih bergetar. Aku syok dan takut. Sudahlah, ayo kita pulang. Aku sudah memperingatkan untuk hati-hati dengannya. Dia itu tidak waras. Ucapnya kemudian mengajakku meninggalkan tempat itu. Baru saja aku dan Ali keluar dari tempat itu, beberapa warga sudah mendatangi kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak salah satu dari mereka. Aku dan Ali terkejut bukan kapalang. Astagfirullah. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Jawab Ali tegas. Aku hanya menolongnya dari gangguan pemuda yang tadi hendak melecehkannya. Sambungnya. Jangan banyak bicara, ikut dengan kami. Ucap lelaki parubaya berpeci hitam itu memegang tangan Ali dan menyeretnya seperti penjahat. Ya Allah, Pak, dia berkata benar. Kenapa kalian tidak percaya? Teriakku mulai histeris. Aku menangis sesungguhkan, tapi mereka tak peduli. Bersambung.